Jungle. Halo Sobat Remaka, jumpa lagi bersama kami para Frater SC dalam KTGC Digital. Oke, nah Frater, Ya. kita ini udah pertemuan keberapa ini? Keempat ya. Keempat ya. Kita ucapkan terima kasih ya kepada teman-teman Remaka, Sobat sudah Remaka yang gabung. sudah gabung, Yang OMK juga. yang OMK dan yang bukan OMK lagi. Gak apa-apa, yang penting ikut berbahagia bersukacita bersama para Frater. Ya. Belajar bersama, Belajar bersama, berbagi iman bersama. iman bersama. Oke. Nah, ini Frater untuk merefresh. Ya. Kira-kira masih ingat gak ya teman-teman pertemuan sebelumnya itu apa? Masih dong harusnya. Kemarin itu yang bawakan Pater Dedi ya kalau Ya, nggak salah ya. Frater Dedi. Tapi di sini kok nggak ada Pater Dedi. Frater Dedi di balik kamera. Iya. Coba Frater Dedi, apa yang tema pertemuan sebelumnya apa? Sengsara wafat Yesus Kristus. Oke. Dan kebangkitan Dan nggak? kebangkitan. kebangkitan. Sengsara wafat dan kebangkitan Yesus Kristus. Nah, Lucu deh, Frater. untuk pertemuan kali ini kita akan bahas apa ya, Frater? Apa Frater? Kita sudah memasuki tema sub yang kedua. Wow, sub yang kedua. Sub apa ini? Sub ayam. ayam. Bukan. Sub tema yang kedua ya. Tema besar. Yang kedua ini adalah mengikuti Yesus Kristus. Karena yang awal itu kan mengenal ya. Oh iya. Mengenal dari keluarga, terus dari karyanya, mukjizat. Masih ingat kan, Brother? Masih. Jadi apa kemarin itu? Manusia apa? Manusia listrik. Manusia listrik ya. Frater jadi apa? Manusia air. Fraternya? Enggak, saya kameramen. Kameramen. Terus yang ketiga kemarin mengenal wafat hidup ya, wafat. Sengsara wafat dan kebangkitan Yesus. Nah, sekarang secara khusus kita akan mendalami apa, Frater? Mengenal murid-murid Yesus Kristus. Oh. Ini murid-murid yang mana ya? Nah, murid-murid 12 12 rasul itu rasul ya? itu. Wah, ini anginnya ini ya. Anginnya kan Kencang banyak sekali. nyamuk ya, makanya di sini ada sovel. Nggak endorse ya ini. Aduh. Ya. Terus aduh, Wah, aduh. Kata natural ya malah ya, itu ada game ya? Enggak iya. Nggak apa. Oke, Frater kira-kira bisa jelasin gambaran sedikit apa yang kita ulas di Sedikit gambaran. Oh ya. Ya. Gambaran sedikit. Sedikit ya nggak apa-apa. Kita Balik. emang kayak gitu ya. Biasa Sengaja di ngambil Amerika ulas. sih. Jadi yang pertama, nanti kita akan melihat kenapa sih kok yang dipanggil itu Petrus, Petrus. dan lain sebagainya. Ya. Kenapa dia gitu ya? Oke. Enggak yang lain. Nah, kenapa enggak Pak Iman gitu? Nah, Apa? itu teman kita. Teman kita ya, Frater Omi. Oh iya. Terus yang kedua, matinya itu gimana? Wafatnya itu. Katanya banyak yang mengungkapkan wafat mereka itu menjadi seorang martir. Nah, gimana? Atau disalibkan kah? Atau dipenggal kepalanya kah? Nanti kita akan ulas bersama. Apakah semuanya martir? Nah, apakah semuanya martir? Ya. Nah, nanti. Enggak sekarang. Status. Terus yang ketiga, nanti ada satu kata untuk mengungkapkan gimana sih menjadi murid Kristus itu. Satu kata untuk Frater ya. Kayaknya dari Frater atau Dari Frater, dari Ini Frater. ya, kependekan satu kalimat mungkin ya? Satu kalimat ya. Iya. Satu kalimat. Satu kalimat. Oh, satu kalimat. Oh, satu kalimat. Satu kalimat. Satu Oke. kalimat. Ya. Susah ya, Bro. Mengungkapkan bagaimana bangganya menjadi seorang murid Kristus. Ini nggak ada di briefing ya. Nah, Ini surprise ini berarti. Surprise. Wah. Terserah Oke. moderator. Nostalgianya jadi kayak gini ya. Ini di sini Frater lagi musim libur, guys. Nah, yang pertama Frater, Ya. kita akan mengenal siapa saja murid-murid. Oke, siapa aja sih Frater kira-kira? Kita Siapa mau aja lihat coba? dari kitab suci atau dari cerita rakyat atau apa itu? Dari kitab suci dong. Kitab suci, oke. Ya. Kayaknya Messi banget ya. Gak apa ya, Frater ya. Yang pertama nanti ada siapa? Simon. Simon Petrus. Terus. Ya. Kedua ada. Andreas. Andreas. Nah, yang ketiga. Filipus. Yakobus. Yakobus ya. Yakobus. Yohanes. Yohanes. Simon orang Jelot. Simon Zealot. Ya. Terus apa lagi? Apa lagi ya? Yakobus. Yakobus. Iskariot. Yakobus Oke. anak Alfeus dulu Yakobus Frater. dan Alfeus. Nah, Mateus. Nah, Tadeus. Ada lagunya lagi. Ada lagunya Frater. Oh. Mending kita langsung nyanyi apa? dulu. Langsung nyanyi. Oh. Oh, ya Biar biar ingat ya. teman-teman Biar ingat lah. juga hafalnya itu Biar juga teman-teman
mudah hafal maksudnya. Ya. Oke. Oke. Hafal dengan mudah. Oke. Ini langsung Langsung kita. nyanyi. Intronya dari mana ya? Gak usah perkenalan, udah kenalkan ya. Oh ya. Ayo, tarik. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zealot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Sekali lagi. Tadi kayak agak masih agak lagu ya. Tadiusnya kurang gitu. Oke. Lagi. Simon Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadeus, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Tuh. Oke. Pasti Saya mulai panas ya guys, sebelah sini Pater ya. Belang ya, nggak apa-apa lah Pater ya. apa kita geser? Geser. Geser. Oke. Oke, geser ke kanan dong. Geser ke kanan. Bayu. Geser ya. Mejanya perlu digeser nggak Pater? Nah, brother. Tadi Ya. di lagu tadi ada 12 rasul. Nah. Ya kan? Nah, kan kita sama teman-teman juga pengen tahu nih gimana kisahnya Yesus memanggil ke 12 rasul itu. Ya enggak, Brother Putra? Iya benar. Iya. Jadi ini Pater Bayu dong kewajibannya untuk menjelaskan. Aduh. Tidak bisa begitu. Lah, kenapa? Saya ada permainan. Permainan. Iya dong. Permainan apa sih? Permainannya nanti di sini ada kertas. Iya. Nanti Frater milih satu kertas. Nah, isinya apa? Nama salah satu murid Yesus. Nah, tugasnya Di luar briefing lagi ya. di luar briefing dong. Surprise. Surprise ini, aduh. Nah, nanti kalau Frater dapat Petrus misalnya, Ya. ya wajib menjelaskan pada teman-teman. Oke? Ini jadi kayak gini ya, deg-degan ya. Iya. Kok jadi menegangkan ya pertemuan ini? Deng 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 deng. Oke ya. Oke. Pater jadi kok pegangin perut ya, lapar ya? Ini ya. Belum. Ayo, Satu ya. satu. Ini Frater Putra persiapan. Oh my god. Saya dapat Filipus. Ya, coba jelasin pada teman-teman. Ini Ya, setahunya lah, Frater. Oke. Filipus. Filipus itu pertama kali berjumpa dengan Yesus itu di seberang Sungai Yordan. Oh. Nah, terus setelah dia bertemu dengan Yesus, dia kan mengikuti Yesus dengan mengajak si Bartolomeus atau yang kita kenal Nathanael. Itu sih kalau ini setahu saya Brother, nggak tahu ya. Coba buka kepeng kami Boleh. Boleh ya? Oke. Ya apalnya daripada salah kan ya. Jadi Filipus itu berasal dari Betsaida. Ya. Betsaida. Filipus pertama kali bertemu Yesus itu di seberang Sungai Yordan. Ya kan? Terus setelah dipanggil sebagai murid, Filipus membawa Nathanael atau Bartolomeus untuk menjadi murid Yesus. Nah, di mana sumbernya? Teman-teman bisa lihat dari Injil Yohanes bab 1 ayat 44. Oke. Yohanes 1:44 ya. Jangan lupa. Oke, yang kedua dapat apa Frater Putra? Ini jagoan saya, Oke. Simon Petrus. Disebut paling awal tadi ya. Iya, Petrus. harus paling awal. Simon Petrus itu kalau setahu saya, kalau saya dulu kan jajar selama minggu itu, murid yang paling terkenal tuh 3 kali menyangkal Yesus ya, itu yang paling Oh, ya. terkenal. Nah, terus saya belajar lagi, kalau saya ingat itu Simon Petrus itu ketemu Yesus ketika sedang menjala ikan di Danau Galilea, ya kan? Terus ketika Yesus itu sudah datang, terus Simon Petrus menghampiri Yesus. Lalu dia itu salah satu murid yang sangat dekat dengan Yesus karena ya dia memiliki juga kepemimpinan yang sangat
bagus kayak gitu, sehingga dia pun ditunjuk oleh Yesus sendiri sebagai pemimpin dari para rasul gereja yang pertama. Maka dia juga disebut sebagai paus yang pertama dalam gereja Katolik. Seperti itu. Wow, hebat sekali, lengkap sekali ya. Lengkap ya. Kayaknya kayak gitu ya. Ada yang pernah nggak sih? Bener. Luar biasa. Kalau contekannya apa ya? Udah ya kayaknya ya. Nah, kalau mau lihat panggilan Petrus itu bisa dilihat di Matius 10 ayat 2. Wah, Ya, 2. pokoknya Matius 10 ayat 1, 2, 3 itu ya, panggilan para Lihat aja di perikop Matius 10, teman-teman. Nah, saya Brother ya. Iya dong. Masa cuman kami. Tanam Yudas Iskariot. Aduh. Pengkhianat. Ya setahu saya itu Brother. Yudas Iskariot itu salah satu seorang murid yang dipanggil Yesus. Tentunya ya sebenarnya awalnya baik ya. Tapi ketika dia menyerahkan Yesus dengan berapa keping uang perak ya? Kalau nggak salah 30 ya. Menjual Yesus, dan akhirnya dikenal dengan salah satu seorang murid yang mengkhianati Yesus. Dan meninggalnya itu ya amat ngeri, tragis ya. Gantung. Wow. Kasihan ya. Itu di dalam kitab suci ya, Pak? Ada di dalam kitab suci, saya buka kepean ya. Di kitab suci Matius 26 14 sampai 16. Kita ceritakan kalau Yudas gantung diri kan. Ya Yudas mengkhianati Yesus. Oh, berarti Saya lupa ada yang gantung diri ada, tapi Ya, ada di dalam. Kayaknya ada deh ya. Nanti editor tolong cari ya. Tolong Nanti kalian cari. tulis ayatnya. ayatnya berapa ya? editornya ini Brother Dedi ya. Iya. Yuk, yang selanjutnya. Selanjutnya dong. Brother Masa Dedi saya dulu. lagi. Iya dong. Kamu ada sana lagi. Ya udah. Bagi-bagi dulu. Saya dapat pas ya. Pas Ini ya. tadi saya habis siapa tadi? Filipus. Sekarang Ini kayak berurutan gitu ya kayaknya ya malah ya. Bartolomeus. Bartolomeus. Oke, itu yang berapa? Bartolomeus tadi kan berarti yang diajak sama Filipus ya. Ah, Tapi Namanya Nathanael. iya lengkapnya iya bukan komelan ya. Nathanael. Apa? Nathanael. Nathanael Bartolomeus atau bukan itu nama lainnya? Apa lain ya? Ini kalau dari Kopelan. Bartolomeus itu merupakan sosok yang jujur, cerdas, Oh. dan tulus. Sesuai ya sama yang Sesuai baca dengan ya. nama Ya ini. ampun. Aduh, enggak lah, enggak juga kurang. Bartolomeus sempat ragu ketika diajak menjadi murid Yesus. Kalau ini sih nggak sesuai karena dia sangat ini ya, kuat ya. Namun ia akhirnya tetap mau menjadi murid Yesus karena pernyataan Filipus. Tadi yang tadi ya, mengundang ya. Tercatat dalam Injil Yohanes bab 1 ayat 43 sampai 51. Ya. itu kayaknya panggilan kedua murid tadi ya. Ya. Antara si Filipus dengan Bartolomeus. Oke. Lanjut. Saya dapat saudaranya Petrus. Siapa ya? Siapa coba? Siapa? Andreas. Andreas. Oh ya, Andreas. Nah, Andreas itu adalah salah satu murid yang pertama juga yang bersama dengan Petrus ketika di Danau Galilea ya sepertinya. Ya. Ya kan? Nah, dia adalah murid pertama, juga saudara kandung dari Simon Petrus sendiri. Nah, pribadi dari Andreas ini dikenal juga di kisah yang itu loh, Yesus mengadakan roti dan ikan itu. Nah, dia itu yang menghantar anak kecil itu yang membawa 5 roti dan 2 ikan kepada Yesus. Ketika pada waktu itu ditanya ya siapa di sini yang bawa ada apa Iya. persediaan itu kan. Nah, ternyata yang bawa, nah si Andreas itu bawa anak kecil, ini ada 5 roti dan 2 ikan yang dibawa oleh anak kecil. Itu cerita yang biasanya digunakan. Iya. Ada di Injil. Ini ada ya. Nah, itu nanti kisah tentang Andreas itu dapat dilihat juga seperti tadi Petrus di Matius 10. Terusnya ayat 1 sampai berapa? Panggilan. Ini catat ya. Ya. Nanti kalau salah bisa di komen loh. Iya bisa di komen. Biar jadi ada evaluasi juga gitu. Terus saya ya. Ya. Ini lama nggak apa-apa ini, Peter? Apanya? Sampai 12 loh ini. Oke, nggak apa-apa. Cepet makanya ya kita lakuinnya. Sweet. Kelamaan. Oke. Dapat. Apa ini ya? Simon orang Zelot. Simon Simon. Zelot. Simon orang Zelot. Ah, apa ya? Ya, Ada ya? Ada. Simon orang Zelot ya tentunya ya berasal dari suku Zelot. Zelot. Aman. Terus kisahnya? Nah, kisahnya itu
Ya kalau ditanya suku Zelot itu apa ya, salah satu suku yang memberontak terhadap pemerintahan Romawi pada saat itu. Nah, Yesus memanggil Simon bersamaan dengan yang lainnya, Andreas, Petrus, dan lain-lain. Itu kisahnya di mana Kak? Kisahnya ada di Lukas. Kalau misalnya teman-teman mau kepoin IG Lukas, di Lukas 6 ayat 15. Gitu. Oke. Masih ada lagi banyak. Malah ini kepalanya masih Nah, berarti Ini saya dulu. ya. sana. Sudah ya Kak Oke. ya. Ini kayaknya nanti yang terakhir, nanti yang seterusnya nanti teman-teman cari sendiri ya. Ya. Ini berapa? Tapi saya langsung dapat 2 ini. Oh, berdua ya? Oke. Berarti dapat berapa ini? Saya dapat 3. Waduh. Saya langsung dapat 2. Saya langsung ya. Itu Ya. Yakobus, anak Zebedius dan Yohanes. Nah, itu memang itu 2 bersaudara ya. Oke. Karena dia kakak adik ya mungkin, atau saudara atau gimana ya? Anak Zebedius dan Yohanes. Yohanes, Iya, ya. kakak Iya, adik. kakak adik kan. Nah, jadi Yakobus itu dikenal juga sebagai bicara yang baik katanya. Nah, dia juga sebagai nelayan. Nah, dia tuh saudara Yohanes. Nah, waktu itu ketika dipanggil itu dia sedang menjadi nelayan bersama Yohanes dan ayahnya gitu. Nah, kalau Yohanes itu sama saudaranya siapa? Yakobus. Cuma dibalik aja. Iya, kalau Yohanes ini biasanya sering disebut sebagai, kalau katanya ya, murid yang dikasihi. Itu kalau sampai akhir hidup Yesus itu kan Yohanes yang berdiri di bawah kaki salib Yesus. Nah, bagian saya habis Oke. Saya 3 ini. 2, pokoknya udah Dua, saya ya? udah 4. Aku mungkin 3. 3 Oke. Thomas, Matius sama Matias. Oh iya. Ya kan? Thomas yang pertama itu mesti ini ya. Kalau kita sekilas tuh madang Thomas tuh si peragu, ya kan? Ya, ini memang kalau kita lihat dari Kopelan ini memang dikenalnya biasanya sebagai murid yang lemah dan ragu. Namun kepribadiannya penuh keraguan berubah karena pertemuan dengan Yesus. Ya waktu setelah kebangkitan itu kan, Menampakkan diri itu ya. ya. Nah, Thomas menjadi lebih bersemangat ketika setelah itu perjumpaan dengan Yesus itu. Semangat dalam hidupnya dan dia bertekad untuk melayani kerajaan Allah. Mantap. Kisahnya Mantap. bisa dilihat di Yohanes Ya. bab 20 ayat 24 dan 28. Itu yang pertama. Yang kedua kedua. dapat Matius. Matius ini si Sesuai. pemungut cukai ya, atau nama lainnya itu siapa? Frater Lewi, ya. Lewi teman kita juga ya, Frater AM. Ya. AM itu di depan. Projo Makassar ya. Iya. Makassar. Itu lalu yang berikutnya dia dipandang buruk, si Lewi atau si Matius ini dipandang buruk karena kan mengambil pajak kan ya. Dia bekerja untuk orang Romawi padahal dia orang Yahudi. Nah, ketika Yesus memanggilnya sebagai murid, Lewi langsung meninggalkan pekerjaan dan dosanya itu. Dia mengganti namanya menjadi Matius, yang berarti karunia Tuhan. Tadinya dia dikenal sebagai Lewi, terus ketika ganti Yesus, nama. ya, ganti nama menjadi Matius. Yes. Kisahnya di Matius 10 ayat 3. Nah, ya. Tapi hebat ya, menarik ya yang Matius Iya, ini ya. Sekali. Masa lagi di tempat pajak gitu, Pajak. kerjaan langsung ninggalin. Ya. Duitnya gimana? Waduh. Kalau aku sayang sih, kalau aku ambil dulu sih duitnya. Enggak lah. Nggak Itu ada ada temannya yang ngurusin juga. Ada temannya yang ngurusin. Terus yang ketiga itu Matias. Matias kalau di sini nggak ada kopelannya. Frater Bayu aja lah yang jelasin ya sekalian. Iya ya. Iya. Oke, Matias. Matias. Matias itu penggantinya Yudas Iskariot ya. Ya, Setelah setahun Yudas itu cuman meninggal ya. Setelah Yudas meninggal, ganti oleh Matias. Nah, Matias. ini unik Kenapa Frater? karena diundi. Oh ya? Iya. Oh, jadi kayak ini tadi dia. Ya, undian ini, Stret. Siapa yang jadi murid Yesus? Stret. Warna Matias. Iya. unik. Itu bagian dari rencana Tuhan ini ya. Tuhan. Jadi ada yang unik-unik. Terus yang terakhir ya, saya berarti. Ya. Ada Yakobus anak Alfeus. Ada yang ingat? Nah, ini yang saya dengar sih pokoknya sederhana, terus mau mengikuti Yesus ya. Terus setelah itu nah saya buka kopelan apa ini di Matius 10 ayat 3 Yesus memanggil si Yakobus anak Alfeus. Ya, anaknya Alfeus berarti ya. Ya.
Terus yang ketiga ini kalau saya dapat apa ini? Simon orang jelas itu udah. Berarti double ini. Salah ya. Salah orang jelas yang jelasin ya. Saya tadi Udah ya. keturunan Zelot. Ya. Udah ya. Iya, Wah, pemberontak Terus ini yang terakhir, nggak fokus ya. Tadeus. Tadeus. Ini Yudas juga ya. Nah, bisa disebut Yudas Tadeus. Terus menunjukkan pengabdian dan ketemunan untuk mengikuti Yesus. Keren lah pokoknya kalau mau lihat ya di kitab Lukas, kitab suci Injil Lukas, Injil Matius juga nggak apa-apa sih. Yang di 10 ayat 1 sampai 3 tadi ada. Oke. Udah kenal ya jadi teman-teman ya 12 rasulnya. Wow. Jadi nanti Banyak bisa sekali ya. diingat-ingat. Siapa tahu ada kemiripan dengan 12 rasul pribadi kita. Iya. Kalau Pemungut juga. brother mirip siapa itu? Saya seperti Simon Petrus kayaknya. Wow. Berarti jadi Paulus. Bakal jadi paus nih. Dengan paus ya badannya. Terima kasih. Oke. Selanjutnya brother. Nah, setelah tadi kan melihat backgroundnya ya, latar belakang mereka dipanggil. Nah, ini yang menarik itu kan kita jarang mendengar gimana sih kelanjutan hidupnya gitu ya. Kelanjutan hidup para rasul ini. Dokter bisa Ya. jelasin? Yang jelas mereka itu semua menjadi warta Yesus Kristus ya, warta Injil ya, ke seluruh dunia bahkan. Bar ya ke daerah-daerah ya. Yang unik itu ketika dia meninggal brother. Wafat ya. Hampir semua itu menjadi martir. Hampir. Nah, tapi kalau hampir berarti Ada dong. Ada. Ada yang enggak. coba brother, siapa coba tebak. Yang penulis Injil mungkin ya. Siapa coba? Yohanes ya. Yohanes. Karena dia bisa nulis Injil kan. Hidupnya lebih lama daripada yang lain. Terus ada satu lagi tadi martir yang meninggalnya tadi lu, yang meninggalnya gantung diri tadi. Oh, Yohanes. Yohanes Iskariot. Yudas Iskariot. Dan Dan bukan martir ya. terus yang unik itu Petrus Kenapa? karena wafatnya disalib dengan cara terbalik. Ya. Oh, melawan Yesus ya. Ini kebalikannya. Kebalikannya Yesus, dia nggak layak. Alasannya apa itu? Nggak layak brother. Oh, dia minta sendiri. Minta sendiri. Nggak layak jadi seperti apa disalib seperti Yesus. Jadi dia minta terbalik kepalanya. Berarti kalau salib begini, baliknya. Oh. Dari kepalanya di bawah. Kepalanya di bawah, Oh my God. kepala di bawah. Nah, nggak ada di sini. Kalau yang X itu saya pernah dengar siapa ya? Yang X itu Andreas. Oh, Andreas. Andreas Mana ya ceritanya Iya. X ya? Bener kan? Iya. Dan ya itu Bentuknya gimana ya? bentuknya itu seperti ini nggak sih? Oh gitu ya, dua-duanya gitu ya. Begini ya. Nanti bisa Nanti di Nanti gambarnya dicari Fater ya. Ya. Cari. PR Seperti ini, seperti ini. Nah, Sini ada. editornya kan Pak Kan di Dedi. sini dong, kok di sini di atas. Ya, terserah nanti editornya Pak Dedi. Jalan-jalan editornya. Oke. Dan banyak sekali brother yang menjadi martir itu tadi ya, hampir semuanya ya. Berarti kalau misalnya selain Yohanes dan Yudas Iskariot berarti tinggal berapa ya? 10, 11 dan Matias. Hampir semuanya Oh, menjadi iya. martir. Dan macam-macam versi kematiannya itu. Yang macam-macam versi, ada yang disalib, ada yang pokoknya ada yang dirajam juga. Karena emang nggak ada dalam kitab suci ya. Itu mungkin juga tradisi. Sangat tradisi tertulis bapak-bapak gereja kita. Gereja. Nah, yang penting itu bukan soal gimana matinya, brother, tapi gimana mereka memperjuangkan itu. Jadi sehingga mereka itu disebut ya martir dan sekaligus pengikut setia. Yang penting itu ya, setia sampai akhir. Ya. Ya. Terus sebenarnya apa tujuan kita untuk mengenal murid Yesus ini, Pak? Ya. Ya, brother dong, jawab gantian. Kan narasumber Kami narasumbernya ayo. Wow, lucu sekali kalian. Tadi Apa soalnya Pak Dedi yang di belakang mau jawab? Oh, jawab tadi. Dia menggerakkan. Mentik up dia mulai. Ayo Pak Bayu, apa Apa tujuan kita? kita Kan itu kan udah lama. Mengenal. Nah, ya. Apa efeknya dengan kita di zaman Iya. ini gitu? Zaman kita ini sebenarnya kita itu ya dipanggil menjadi murid Kristus ya untuk seperti para murid terdahulu, setia ya, mengikut Yesus, mewartakan sabdanya. Caranya? Ya caranya ya seperti Pertama sabda kalau zaman ini gimana? Pak? nah ini
Ini brother, Gimana? zaman sekarang itu zaman canggih loh. Kita punya gadget itu ya. Iya. Nah, bisa ya misalnya update status tentang iman kita misalnya. Misalnya saya bangga menjadi murid Kristus karena saya dapat membagikan kasih kepada orang lain. Nah, itu sudah salah satu cara salah satu cara untuk berbagi iman kepada yang lain. Tapi gini Frater, tantangan zaman sekarang itu ya, kalau kita bersaksi sebagai seorang Katolik itu tantangannya itu sangat banyak ya. Banyak. Mesti nanti dijauhi sama teman-teman kita atau yang nggak bisa sok suci lo, sok religius lo gitu. Itu gimana? Itu kan juga sebagai tantangan mungkin pada saat itu para murid menghadapi tantangan yang berbeda. Nah sekarang mungkin kita sebagai murid-murid Yesus juga menghadapi tantangan yang berbeda, tapi juga mungkin ya kurang lebih sama lah ya. Tantangan zaman kita lah ya. Tantangan zaman yang sesuai dengan zaman kita seperti itu. Apalagi kan teman-teman kita yang mungkin masih SMP, SMA atau MK yang udah kuliah itu kan perjumpaan dengan umat-umat beragama lain itu kan apa ya, sangat intens gitu ya dengan teman-teman yang lain. Itu juga terkadang menimbulkan mungkin keraguan, saya nggak bisa jawab pertanyaan biasa juga kadang membuat mereka ragu. Terus gimana sih biar mereka itu bisa yakin dengan iman yang mereka imani seperti itu? Gimana? Ayo, brother. Gimana coba? Ayo brother, Mau tahu jawabannya? tahu. Makanya stay tune terus di sini. Iya. Katekesi digital. Nanti karena ada tema-tema Ya, yang ke depan, tema-tema ya. nanti kita akan bahas soal Tentang itu. itu. Jadi sabar dulu. Wah, brother cerdas sekali jawabannya. Tapi intinya kita pokoknya diajak untuk meneladani itu ya para Iya. murid. Para murid. Apa yang baik kita tiru. Karena kita adalah termasuk ya salah satu murid Kristus. Salah satu. Kita Tapi kalau murid. kalau 3 kan berarti Salah 3. murid-murid Kristus. Oke. Dengan dibaptis kita menjadi Anak anak Allah murid Oke. gitu. Nah, sekarang terakhir ya, Ya. challenge Challenge apa buat lagi? brother-brother. Gantian karah tadi saya yang di-challenge terus ini. Nah, Ya kan narasumbernya. Oh, iya, 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 Oke, oke, oke. oke. Satu challenge buat salah satu atau dua, Salah satu. dua-duanya pokoknya. Nggak mau saya satu-satu. Nah, satu kata atau satu kalimat yang tadi Satu ya. kata terus. Satu kalimat. Apa ya, kesan menjadi murid Kristus. Misalnya Tadi saya sudah contohin. apa? Gimana? Kok saya tambah Loh, panas kok ya? jadi saya yang ada ini challenge ini? Ya kalau Saya menurut Fatra apa tanya. dulu biar Oh, kita iya. nanti Iya. tahu. Misalnya ya, menjadi murid Kristus. Ya, gue suka menjadi murid Kristus karena gue setelah mengenal murid-murid Kristus dan mengenal Kristus, gue dapat mengetahui atau memantapkan menjadi seorang imam. Itu misalnya. Oh, gitu. Tapi panjang banget ya. Ya, Ya. satu kalimat itu. Nah, kalimatnya panjang ya, Bu. Ada anak-anak. Anaknya banyak. Oke, Pak Rodrigus. Brother kita dulu lah. Masa aku? Iya. Nah, ini Tadi apa pertanyaannya? satu kalimat Yang menggambarkan menggambarkan bangga menjadi muridnya Kristus. saya bangga menjadi murid Kristus karena tidak semua orang menjadi murid Kristus. Wow. Oke. Saya bangga karena saya menjadi murid Kristus karena tidak semua orang mau menjadi murid Kristus. Dalam sekali brother ya. Luar biasa. Masa sih terharu? Terharu saya. Meninggal. Kalau Brother Bayu, Tadi saya urut gini. Tadi itu kepanjangan lah. Aduh. Masih hitungan itu tadi. Oke, tadi contoh ya. Ya, contoh. Sekarang Brother Bayu, kan biar urut gitu loh. Oke. Ya. Menjadi murid Kristus itu asik. Oh, udah ya. Udah. Oh, asik. Asik. Oke. Berarti sama lah ya. Menjadi murid Kristus itu seru. Ada seru. Seru. Kok seru? Kan banyak dinamikanya. Oh, iya. Menghadapi banyak tantangan. Bisa Banyak ikut sukacita juga dong, Ada sukacita gitu loh. Serunya itu. Ada sukacita, ada Iya. tantangan. Terus Yesus itu selalu mendampingi kita. Nah, sekarang pertanyaan untuk teman-teman. Apa yang membuat teman-teman bangga menjadi murid Kristus? Nah, itu nanti bisa diupload brother. Bisa komen kalau komen di YouTube, Komen di atau YouTube atau- nanti kita akan buat seperti itu biasa kayak pertanyaan di Instagram itu. Nah, teman-teman jawab bisa. Oke. Oke ya. Ini kayaknya Sudah semakin panas saya loh, Fatur Semakin bilang. panas. panas. Ya. Udah lama juga Nyamuk ya banyak kita ya. ya.
Berarti kita pamit dulu ini ya. Iya, pamit dulu. Undur diri. Pamit ya, kepada teman-teman. Teman-teman, terima kasih yang udah ikut dalam pertemuan yang keempat ini. Apa lagi? Tetap juga kesehatan. Jaga kesehatan. Selamat menjalankan masa Natal dan puasa. Ya. Dan jangan lupa ikut terus Katekisi Digital bersama Pelatar SCY tentunya di YouTube Kelas 3 SCY Jakarta. Jakarta. Nah, bagi teman-teman yang baru nonton ini, silakan kalau yang belum gabung dalam anggota Sahabat Ramaka, boleh kirimkan foto dan identitas di DM Sahabat Ramaka. Langsung saja, jangan ragu. Oke. Oke, Brother, tutup. Oke, kita tutup ya. Tutup ya. 1, 2, 3, salam jumpa gitu ya. Sampai jumpa dong. Oh, sampai jumpa ya. ya. 1, 2, 3. Sampai jumpa. Teman-teman.